Kau kebenaranku, kekudusanku, pengurapan bagiku. Kau yang ampuniku, pulihkanku, sembuhkan sakitku. Cintamu yang besar, sempurna, setia dan adil. Ya, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita bicara mengenai pernikahan, bahwa pernikahan itu di dalam pernikahan ada paradoks ya, yang kita tidak bisa tolak ya. Sesuatu yang setiap orang ingin menikah, setiap orang ingin mengalami kebahagiaan, sesuatu yang menarik. Tapi sekaligus juga merupakan sesuatu yang bisa membuat kita lari dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti sering melihat bahwa ada orang-orang waktu masa mudanya berapi-api di dalam Tuhan, tetapi setelah mereka menikah, mereka jauh dari Tuhan. Jadi menarik menikah itu sekaligus bisa menjadi distraksi. Menarik perhatian kita sekaligus bisa menarik kita dari Tuhan. Ini gak bisa kita tolak, ini yang disebut paradoks. Ya. Nah sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi, supaya kita tidak masuk kepada hal-hal negatif. Karena pernikahan itu desainernya adalah Allah. Itu manufaktur buatan surga. Itu sebabnya kita harus handle dengan cara Allah. Nah, jadi kalau kita bicara manufaktur, saudara ya, kalau kita misalnya membeli peralatan motor, katakanlah kita beli motor. Nah waktu motor itu diantar, kita dikasih satu buku namanya manual book. Betul ya, dikasih buku servis manual. Apa sih isinya manual itu? Manual itu isinya adalah pikiran si pembuat motor. Jadi pada waktu produknya diberikan, siapapun yang memakai, dia bilang begini, seolah-olah dia bilang begini. Hai kamu yang membeli produkku, ketahuilah pikiranku melalui teks yang aku titipkan di dalam motormu. Jadi kita harus baca itu. Jadi kita memiliki pikiran si pembuat untuk menghandle produk yang kita beli. Kalau makin kita mengerti, makin murah biaya hidup, biaya perencanaannya. Misalnya kalau motor kita rusak, ya, kalau kita nggak tahu, padahal misalnya rusaknya cuma sistem elektriknya, sistem starternya yang nggak jalan. Terus karena kita nggak tahu, kita bawa ke bengkel, kita dicas, kita bayar. Saudara. Tapi kalau motor kita nggak hidup, terus kita lihat ada penunjuk bensinnya ke E gitu kan, habis. Kita nggak panggil montir, nggak ada orang panggil montir gara-gara kehabisan bensin. Karena dia tahu bahwa motor ini berjalan dengan prinsip pakai bahan bakar. Yang dia lakukan adalah dia bawa ke pom bensin atau beli bensin diisi lagi. Kalau motornya elektrik tinggal dicas. Artinya semakin kita tahu, semakin mudah kita menghandle produk yang kita pakai. Setuju ya? Semakin kita tahu. Jadi kita mengasihi motor, kita punya uang untuk beli motor, kita komit untuk merawat motor. Kalau nggak ngerti cara makainya, rusak itu motor sudah. Nah perumpamaan inilah yang saya analogikan untuk kepernikahan. Kita punya kasih sebagai dasar pernikahan. Kita punya komitmen sebagai dasar pernikahan. Kita nggak tahu cara pakainya, rusak pernikahan itu. Sisi negatifnya akan menjadi milik kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan terlebih bahagia nggak usah nikah deh, daripada menikah hancur. Tapi bagi anak Tuhan harus siap nikah, karena itu adalah produknya Allah. Ya, jadi kalau bicara produknya Allah, maka Allah katakan jangan coba-coba membawa pernikahan kita kepada unauthorized dealer atau unauthorized service center. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat yang sifatnya psikologi. Saya tidak mengatakan psikologi salah ya. Bersyukurlah anak-anak Tuhan yang sekolah psikologi, double knowledge-nya. Jiwanya dapat, spiritualnya dapat. Ya, jadi jangan bawa-bawa nasihat apalagi ke orang fasik. Karena tidak pernah Allah merancang pernikahan untuk hancur, untuk putus. Ya. Jadi kalau terjadi perceraian, terjadi KDRT, terjadi kesakit hatian antara pasangan, itu hanya symptoms, masalahnya bukan di situ. Masalah kita bukan di perceraian, di KDRT, bukan. Itu symptoms, gejala, ada yang salah di dalamnya. Kalau kita mau melihat kembali, mau memperbaiki, makanya orang yang lari dari pasangannya atau menceraikan pasangannya, dia mau nikah sama siapa aja, akan berantem terus. Karena dia tidak masuk ke masalahnya.
Saya analogikan lagi, ini kalau bicara pernikahan banyak analogi saudara ya, karena kita pakai produknya Allah. Misalnya kita bikin roti, saudara ya, kita bikin roti, terus setelah jadi kita makan, asin, gak enak lah atau pahit kebanyakan sodanya atau apa. Masalah kita bukan di rotinya saudara. Kalau kita buang roti itu kita bikin lagi dengan adonan yang sama, keluarnya sama lagi. Jadi masalahnya di mana dong? Ingredientsnya atau bahan bakunya, nyampurnya salah. Entah gulanya kebanyakan, entah telurnya udah busuk. Jadi produk yang keluar itu bukan masalah kita sesungguhnya. Masalah kita sesungguhnya adalah campurannya udah benar belum. Waktu pernikahan gagal bukan pernikahan yang salah, saudara. Perceraian itu hal yang bukan masalah di situ. Yang masalahnya adalah campurannya, produknya. Makanya Allah menciptakan pernikahan. Sebelum dia menciptakan pernikahan, dia menciptakan yang namanya manusia. Nah, kita pelajari pelan-pelan ya. Saya pernah kerja di perusahaan pabrik mobil. Pabrik di mana saya bekerja itu adalah produknya adalah mobil, kendaraan. Tapi di dalamnya, waktu itu saya pegang ada jalur mesin untuk bikin Honda mobil sedan, ada mobil truk, ada macam-macam ya, ada mobil minibus ya. Tapi itu pabrik mobil, bukan pabrik yang lain. Tidak bisa dibilang pabrik minibus, pabrik sedan, enggak saudara. Kan enggak pernah dengar pabrik sedan, pabrik minibus. Pabrik kendaraan bermotor, pabrik mobil. Tapi modelnya lain-lain. Setiap model ada gunanya, ada kelebihannya. Tidak bisa dibilang truk lebih berguna dari sedan, enggak juga saudara. Sekarang kita kembalikan lagi ke Allah. Allah itu pencipta manusia, marilah kita menciptakan manusia, dikatakan seperti itu. Cuma manusia yang diciptakan, tapi modelnya ada dua, laki-laki dan perempuan. Cuma dua, gak ada yang lain. Nah, kedua model ini desainnya sama. Jadi dalam pernikahan produk yang dibuat Allah, manufaktur Allah pernikahan itu bahan bakunya manusia. Makanya pasangan kita itu manusia. Oh, pasangan saya perempuan Pak, istri saya perempuan, iya tapi dia manusia. Casingnya perempuan. Suami saya laki-laki Pak, iya tapi dia manusia, casingnya laki-laki, modelnya beda. Cuma dua model. Kalau desain ini dirusak, maka apapun yang diciptakan kedua orang ini akan rusak, termasuk pernikahan. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan. Kalau ini dirusak, kita jangan pernah menghakimi orang yang bercerai, saudara ya. Menghakimi aja nggak boleh, apalagi menghakimi perceraian. Karena perceraian bukan masalah yang sesungguhnya. Tapi yang termasuk KDRT, ya, itu kan levelnya sama, ya. Termasuk ketidakharmonisan, itu levelnya sama. Ya. Nah, manusia model apa yang diciptakan? Yang ideal untuk membentuk pernikahan. Pertama, ketika Allah mengatakan, maka Allah berkata ayat 26, Kejadian 1 ayat 26, Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Satu, manusia, baik laki atau perempuan yang siap masuk ke dalam pernikahan adalah mereka yang memiliki gambar dan rupa Allah, atau saya simpulkan dengan satu kata, karakter Allah. Gambar, punya kepala, punya mata, Allah kan punya, bisa mendengar, bisa sedih, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berkata-kata, itu gambar. Lalu rupa, likeness adalah cara dia bicara. Dia berbicara, terjadi. Dia berbicara, terjadi. Jadi yang pertama adalah orang yang memiliki gambar dan rupa Allah. Kemudian kedua, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Let them have dominion. Mereka berkuasa atas lingkungannya, dengan perkataannya mereka berkuasa. Jadi manusia, baik laki perempuan yang siap masuk kepada pernikahan adalah mereka yang bisa mendominasi keadaannya. Di Kejadian pasal 2, kita lihat di sini ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, ini peristiwa yang sama ya, ditulis dalam 2 pasal. Belum ada semak atau apapun di bumi, belum tumbuh tumbuh-tumbuhan, apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi masih ditahan pertumbuhan. Kemudian Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa dan yang mendominasi itu untuk mengusahakan tanah itu kan, karena di ayat 5 dikatakan belum ada orang. Jadi manusia ini
diciptakan untuk menciptakan taman itu. Kita loncat ke ayat 15, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu setelah diciptakan, ya, dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakannya. Jadi manusia yang siap masuk pernikahan, ini karena cerita di pasal 2 ini sebelum masuk ke dalam lembaga pernikahan, adalah manusia yang bekerja, yang kreatif, yang produktif. Makanya dikatakan be fruitful. Fruitful diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah beranak pinak, padahal bukan. Fruitful itu artinya kreatif. Tidak dikatakan be seedful. Seedful itu punya benih. Kita semua dikasih benih, dikasih pikiran, dikasih ada roh Allah di dalam kita. Tapi yang Tuhan ingin kita fruitful, bekerja. Lalu dikatakan di sini, menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakannya supaya fruitful, ya, dan memelihara taman itu. Memelihara taman, saya pernah bagikan, saya pernah sharing bahwa yang namanya Eden itu bukan, kita bayangan kita Taman Eden itu taman yang penuh buah-buahan, yang indah-indah. Saya percaya semua yang dibuat oleh Tuhan indah, sangat indah. Tapi Tuhan men-set satu tempat disebut Eden yang artinya pleasure, kesukaan. Itu adalah tempat di mana ada komunikasi antara roh Allah dan manusia. Itu disebut Eden. Jadi jangan cari-cari Taman Eden, gak akan ketemu. Karena taman itu adalah tempat di mana ada manusia yang bergaul sama Tuhan. Maka disebut, kan ada disebut Taman Eden atau pleasure. Pleasure itu dari kata please, berkenan. Apa yang berkenan kepada Allah? Cuma satu, iman. Apa itu iman? Belief system Allah kita pakai. Jadi kalau dibilang Taman Eden, itu adalah tempat bisa di mana saja selama ada pergaulan manusia dengan Allah. Dalam hal ini Adam dan Hawa. Untuk mengkonfirmasi apa yang saya katakan, kita buka sebentar di Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Jadi ada roh penghibur, ya, yang menghibur Sion, tempat berdoa anak-anak Tuhan, dan menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya menjadi taman Eden. Jadi jangan bayangkan saudara padang gurun tiba-tiba muncul tumbuhan, buah-buahan, enggak. Di mana ada pergaulan dengan Tuhan, di situ Taman Eden kita, ya. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan, di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Komplit saudara? Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa tempat kita ini adalah Eden bagi komunitas kita? Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa keluarga kita adalah Eden, pleasure, tempat di mana ada pergaulan kita dengan Allah? Jadi Eden bisa di mana aja. Tempat kerja kita bisa menjadi Taman Eden. Jadi poinnya adalah manusia yang kriteria manusia yang diciptakan Tuhan yang sebelum masuk ke dalam pernikahan adalah manusia yang bergaul dengan Tuhan. Baik itu modelnya laki-laki maupun modelnya perempuan. Ingat modelnya cuma dua, laki dan perempuan. Tapi produk Allah cuma satu, manusia. Jadi kemanapun manusia itu berjalan, disitulah Eden, karena ada komunikasi dengan Tuhan. Kapan manusia keluar dari Eden? Ketika roh Allah keluar dari taman itu. Kapan itu? Ketika mereka membangkang. Jelas ya, clear ya. Ketika Hawa membangkang, lalu diajak Adam untuk membangkang, sama-sama mereka memberontak, pada saat itulah taman itu bukan lagi Eden. Allah tetap datang, tapi kemudian mereka diusir. Maka manusia putus hubungannya dengan Tuhan. Baru sebelum jatuh ke dalam dosa itu, kemudian Allah bilang begini, tidak baik jikalau manusia itu seorang diri, ayat 18. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian saya sudah ceritakan minggu lalu, Allah tidak memaksa Adam untuk menikah. Allah cuma mendisplay seorang yang dibentuk dari tulang rusuknya. Perempuan Pak, yang ngasih nama perempuan juga Adam. Jadi menikah itu bukan mandatori, saudara. Kalau nggak siap, hancur. Tapi kabar baiknya anak Tuhan harus siap. Allah cuma mendisplay Hawa. Lalu manusia bilang, wow, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Namanya akan disebut perempuan. Adam yang pilih, bukan manusia, bukan Allah yang pilih. Jadi nggak ada itu, kalau anak-anak muda khususnya yang lagi cari pasangannya. Saya sudah berdoa dan Tuhan bilang, kamu adalah jodohku. Bohong, saudara. Kamu adalah pilihanku, itu tepat. Tanggung sendiri dengan segala akibatnya.
Kita ini anak-anak Tuhan, dewasa di dalam memilih. Harus tahu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau terjadi masalah di dalam produknya Allah, jangan salahin masalahnya. KDRT, perceraian, ketidakpedulian. Yang menjadi problem adalah bahannya, campurannya, ingredientsnya. Pasti ada yang salah. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, aku akan memberitakan Injil kerajaan. Nah, kerajaan itu adalah sama dengan dominion, berkuasa. Jadi kata kerajaan dan dominion sama. Ya, Yesus membawa dominion, mengembalikan likeness. Ya. Kemudian kepada Paulus sebagian besar dititipkan Injil kasih karunia, Injil Kristus, itu adalah karakter atau tabiat anak-anak kerajaan. Supaya semuanya kembali kita memiliki gambar dan rupa Allah, karakter Allah, dan kita memiliki dominasi terhadap keadaan kita. Baru kita siap. Nah sekarang kita masuk lagi ya. Kita punya komitmen bersama, kita punya kasih dasar dari pernikahan. Saya katakan minggu lalu tidak cukup kuat untuk mempertahankan pernikahan. Enggak cukup saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang bercerai, tanya saja, yang menceraikan atau yang bercerai ini adalah mereka bercerai dari orang yang pernah dikasihinya. Dan dari orang yang pernah di mana mereka berkomitmen. Tidak bisa disangkali. Itu ya. Lalu apa yang bisa mempertahankan pernikahan? Knowledge, pengetahuan. Dari mana dasarnya? Karena kepada kita diberikan iman. Kalau kita mempercayai ini produk Allah, saya juga produk Allah, ya. Saya punya aturan main, saya punya hukum-hukum, ketetapan-ketetapan di dalam saya harus tahu itu pengetahuan. Nah, firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6, kita buka sebentar. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, bahasa Inggrisnya the lack of knowledge. Ada kata knowledge di situ ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Apa itu imam? Imam adalah juru bicara Allah. Jadi kata Tuhan begini, karena engkau menolak pengenalanku, pengenalan pengetahuan akan aku, enggak usah ngomong-ngomong tentang aku deh. Bikin malu aja. Ditolak jadi imam. Gitu ya. Makanya saya katakan hati-hati mencari nasihat pernikahan. Terutama yang menjurus-jurus memisahkan. Dijauhin aja. Lanjut lagi tadi apa? Karena engkau menolak pengenalan itu, ya, knowledge, pengetahuan itu. Ini pengetahuan ini bukan pengetahuan matematik, ilmu alam, hukum, bukan ya. Pengenalan akan Allah di dalam Kristus. Ya. Maka aku menolak kau menjadi imamku. Tuhan bilang gak usah ngomong-ngomong soal aku deh. Nasihatmu udah ngawur, gitu kan? Ya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, muncul lagi pengajaran, pengetahuan, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketidakmengertian, ketidaktahuan kita itu menular ke anak-anak. Jadi kita orang tua ambillah waktu untuk banyak mengenal Tuhan demi anak-anak. Biasanya, tidak selalu ya, biasanya kalau orang tuanya gak banyak tahu tentang firman, anak-anaknya gak tahu. Biasanya begitu, gak selalu ya. Karena banyak juga saya temukan anak-anak yang dari broken home, anak-anaknya bisa maju kok. Karena mereka tahu mereka adalah produknya Tuhan. Nah sekarang apa hubungannya pengetahuan dengan iman? Itu kan pertanyaannya. Karena saya katakan yang bisa mempertahankan pernikahan hanya pengetahuan. Apa sih hubungannya pengetahuan dengan iman? Kita sudah buka ayatnya di 2 Petrus 1 ayat 5. Coba kita buka lagi ayat 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, untuk hidup dan kesalehan, bahasa Inggrisnya, for life and godliness. Oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam divine nature atau kodrat ilahi. Kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26, gambar dan rupa Allah itu adalah kodrat ilahi. Itu ada di dalam kita. Itu harus balik saudara. Jadi jangan buru-buru menyalahkan kondisi keluarga, udah balik belum kodrat ilahinya. Ya. Dan orang kalau sudah masuk kodrat ilahi, punya divine nature, luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kalau kita baca Mazmur 91, kita masuk di dalam bernaung di dalam taungan Allah yang maha tinggi, 1000 lebah sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, kita hanya menonton. Tulah tidak mendekat kepada kita, ini kaitannya. Ya. Kodrat ilahi itu membuat kita luput. Nah orang-orang seperti inilah yang siap masuk untuk membentuk keluarga. Lanjut lagi, ayat selanjutnya, ayat 5.
Justru karena kita punya janji memiliki kodrat ilahi, kita harus sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kepada kebajikan pengetahuan, muncul pengetahuan. Jadi iman tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus dibikin subur dengan pengetahuan. Kemudian kepada pengetahuan ayat 6, kepada pengetahuan penguasaan diri, ya. Kepada penguasaan diri tekun, kepada ketekunan kesalehan. Itu bagian kita. Lanjut lagi ayat 7, dan kepada kesalehan filia, kasih akan saudara-saudara di situ filia, dan kepada kasih akan saudara-saudara agape atau kasih semua orang, itu agape. Nah, di situ ada tadi dari iman dan pengetahuan sudah clear ya, hubungannya sangat erat sekali. Tanpa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, maka iman kita akan kandas. Nah, sekarang kalau gitu Pak, semua orang juga punya iman Pak. Tidak. Saudara buka 2 Tesalonika 3 ayat 2. Ini Paulus minta doa kepada jemaat-jemaat, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Gak semua orang punya iman. Semua orang punya percaya. Jadi iman dan percaya itu berbeda ya. Iman dan percaya itu dua hal yang berbeda. Setiap orang hidup karena percaya. Tapi tidak selalu yang dipercaya itu adalah iman. Karena iman adalah belief system Allah, apa yang Allah percaya. Ya, berapa banyak orang bilang waktu dia sakit atau dia dalam keadaan yang terpuruk, dia katakan, inilah kehendak Tuhan bagi diriku. Itu bukan imannya Allah. Imannya Allah kita terlepas dari masalah. Ikut Tuhan bukan berarti kita tidak kena masalah. Masalah itu tiap hari mengepung kita. Tapi kalau kita mengaminkan masalah itu dari Tuhan, berarti itu bukan iman. Makanya setiap kali Tuhan Yesus datang muncul di pelayanannya, lalu orang melihat dia sebagai penyembuh, sebagai imam, sebagai Tuhan. Lalu dia percaya, Tuhan aku percaya aku sembuh di dalam kau. Pergilah, imanmu sudah menyembuhkanmu. Karena dia mempercaya apa yang Yesus percaya. Kalau dia tidak mempercaya apa yang Yesus percaya, dia hanya percaya. Setiap orang percaya, saudara. Agama percaya. Ya, tadi tidak semua orang memiliki iman. Nah, iman itu adalah belief sistemnya Allah, dan iman itu akan memberi kesaksian kepada kita. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan dasar, substansi, dan kedua bukti. Iman tidak perlu bukti. Ya, iman tidak perlu bukti. Iman itu bukti. Ini berlawanan dengan akal sehat kita. Kalau akal sehat kita, apa yang kita alami itu bukti. Nah, ayat 2-nya dikatakan, sebab oleh imanlah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, seringkali kita tukar kesaksian itu bukti. Kesaksian itu bukti, padahal bukan. Kesaksian itu pemberian iman. Kalau kesaksiannya sama dengan iman, itu keren. Ya. Mantap itu. Tapi kalau nggak sama, lalu kita jadikan kesaksian bukti. Nah, buktinya Tuhan nggak jawab. Ah, buktinya, gitu kan? Nggak sama dengan iman. Nah, kita sudah mengganti barang bukti. Itu kalau di negara kita ditangkap pidana itu. Di kerajaan surga diampuni kita. Tuhan kadang-kadang membunuh kita loh, supaya dia belajar kita berharap. Itu kita udah ganti barang bukti dan menyebarkan berita hoax. Repot kayak gitu kan saudara. Ada saudara kita menderita kekalahan, itu dari Tuhan. Pekerjaan iblis dibilang dari Tuhan. Pekerjaan Tuhan dibilang itu iblis. Mujizat-mujizat terus tuh, iblis tuh. Kan begitu sekarang terjadinya. Ada hamba Tuhan melayani banyak mujizat, dibilang tuh hati-hati iblis. Karena pada hari-hari terakhir akan banyak orang bilang, Tuhan aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah melakukan pekerjaanmu. Lalu Tuhan bilang, enyahlah engkau, aku tidak pernah. Itu bukan untuk orang Kristen. Tidak pernah dikenal Tuhan, berarti sekalipun tidak pernah. Lah kita ini kan dikenal Tuhan, saudara, selama sudah lahir baru. Jadi Tuhan gak akan ngomong kalimat itu ke gerejanya, enggak, saudara. Orang dia ngomong waktu itu belum ada orang Kristen kok. Dipakailah perkataan ini kepada orang Kristen. Hati-hati loh, kita udah ke gereja, udah melayani, belum tentu Tuhan kenal. Itu yang namanya mematikan, saudara. Jadi kita harus, makanya saya katakan pengetahuan kita akan firman Tuhan itu penting sekali. Kalau enggak apa aja orang khotbah kita aminkan itu saudara. Dan itu membunuh kita. Tuhan enggak akan jahat seperti itulah. Kalau kita sudah dikenal dia, ya, orang yang mengasihi Tuhan, kepada orang yang mengasihi Tuhan dia mengenalnya.
Galatia bilang, dulu sebelum kita mengenal Allah, kita masuk dalam berhala-berhala. Tapi sekarang setelah kita mengenal Allah, lebih tepat lagi, Allah mengenal kita, itu buat gereja Tuhan. Jadi gak akan Tuhan ngomong sama kita, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Gak pernah, saudara. Justru Allah yang pasti dengan perkataannya itu. Banyak sekarang dibuat menjadi satu Allah yang unpredictable. Padahal yang paling predictable, yang paling bisa diperkirakan, itu adalah Allah dan perkataannya. Apa yang dia ucapkan tidak pernah dia tarik lagi. Kalau kita jadikan dia figur yang tidak bisa diterka, kadang baik, kadang jahat. Kadang murah hati, kadang pedit. Gitu ya. Kita sudah salah itu. Nah kalau kita mengkonsumsi hal-hal seperti ini, yakinlah saudara, terutama masalah pedit itu ya, penggunaan uang. Begitu masuk keluarga, siap-siap aja saudara, bertempur dengan pasangannya. Jadi jangan salahkan lagi KDRT atau ketidakharmonisan atau perceraian. Itu hanya gejala, symptoms. Tapi masalahnya ada di manusia. Itu sebabnya Tuhan datang mengembalikan manusia itu serupa dengan gambarnya dan memiliki dominion, berkuasa dalam perkataannya. Gitu ya. Nah sekarang, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mulai, itu judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah dan mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, jadi anak-anak muda yang cari pasangan, yang model-model gini jangan dideketin ya. Melawan orang tua, ya, kemudian tidak tahu berterima kasih, nggak peduli sama agama, nggak mau pelayanan, jangan dideketin. Ya. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah. Kadang-kadang anak-anak bilang ini, ya Pak tapi dia Kristen loh Pak. Rajin ke gereja. Ya dia menjalankan ibadah tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Kok disuruh jauhi Pak? Karena mereka senantiasa mendekat. Orang seperti ini mendekat. Makanya firman Tuhan bilang bukan abaikan mereka, bukan jauhi. Karena mereka akan mengganggu kita yang akan maju di dalam Tuhan. Pasti ya anak-anak tuh dengar itu ya, yang jadi cari jodoh ya. Yang sudah SMA udah lirik-lirik, perhatikan kriteria Tuhan. Kenapa saya berikan ini? Karena untuk masuk pernikahan, kalau kita salah handle, jangan pernah salahkan pernikahan. Pernikahan itu buatan Allah, kalau kita handle tidak dengan pikiran Tuhan, akan rusak. Ya. Jadi yang diperbaiki adalah kitanya, gambar dan rupa Allah. Kemudian, ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah, dan syarat dengan dosa dan dikuasai dengan berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, wah ini ada menyangkut soal pengetahuan, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, abstain atau absen dari pengetahuan. Sama seperti Yambres dan Yanes dan Jambres menentang Musa, demikianlah mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Ya. Sudah tidak semua orang punya iman, dapat iman juga tidak tahan uji. Kan kasihan itu. Kemudian, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Di sini tidak dikatakan sudah pasti mereka akan masuk neraka. Tidak, saudara. Lagi-lagi Tuhan tuh tidak ngomong-ngomong soal surga neraka. Di sini dikatakan mereka tidak akan lebih maju. Bukan mereka akan masuk neraka, bukan. Jadi pertanyaannya sekarang kita, yang mau masuk keluarga, kita mau maju atau enggak dalam Tuhan? Kalau mau maju, pastikan pasangan kita juga punya ketertarikan yang sama. Mengenal Tuhan. Ya. Kita buka lagi Titus pasal 3, ayat 9. Titus pasal 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari, yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat adalah pengetahuan tentang baik dan buruk. Ya. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ayat 10. Seorang bidat. Nah, kalau saudara mau cari apa sih bidat, ini muncul kata bidat satu-satunya di Alkitab. Ya, bidat itu adalah orang yang memisahkan diri dengan konsep dan doktrinnya. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi.
Muncul lagi, jauhi saudara. Kenapa? Karena bidat itu suka mendekati kita. Motivasinya macam-macam. Satu hal disimpulkan satu, macam-macam motivasinya. Dia tuduh kita gini, kita gitu, satu aja motivasinya. Mengganggu. Bidat itu. Ya. Lanjut lagi, ayat 11. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ketemu orang yang selalu menghukum dirinya sendiri, saya ini jelek, saya ini gagal, nasihati. Karena kalau dibiarkan ini orang akan jadi bidat. Dia menjelekkan dirinya, memproyeksikan dirinya itu buruk, gagal, lalu tanpa sadar dia proyeksikan ke orang, lalu orang itu dituduh. Kalau istilah dalam politik dibilang play victim. Ini kan gejalanya jelas kan ya, Tuhan katakan begitu. Jadi jangan pernah kita menghukum diri kita sendiri, karena Allah tidak pernah menghukum kita. Kalau kita menghukum diri kita sendiri, lama-lama kita akan proyeksikan tuh ke pasangan kita, lalu kita tuduh pasangan kita, kamu begini, padahal itu dirinya sendiri. Ilustrasi minggu lalu, saya katakan suami istri selalu berhadapan. Dia lihat dia berhadapan, lama-lama apa yang menjadi kekurangan dia taruh di istrinya, dia bilang kamu begitu. Misalnya dia cemburuan gitu orangnya ya. Karena dia cemburuannya over ya, cemburu kan bagus kan. Ya. Kalau over cemburuannya, dia akan tuduh pasangannya cemburuan, padahal dia cemburuan. Secara psikologi kan begitu, sering ada gejala seperti itu. Makanya saudara, orang-orang seperti itu akan menjadi bidat. Bidat ini adalah mereka memisahkan diri, lalu apa yang dilakukan tentang kesalahannya, tentang hukuman-hukuman yang dikenakan ke dirinya, dikenakan kepada jemaat. Ini yang terjadi. Nah ini saudara, keadaan manusia akhir zaman inilah yang menjadi biang kerok perceraian, KDRT, ketidakharmonisan. Ingat, itu hanya gejala. Kita harus masuk ke akarnya. Akarnya itu kembali ke kejadian. Manusia yang bisa masuk ke dalam pernikahan adalah mereka yang punya gambar dan rupa Allah, mendominasi, tahu produktif di dalam firman Allah, dan mereka menjaga harmonis mereka dengan Allah yang disebut Eden. Baru siap masuk. Begitu. Dan ingat ya, setiap dua orang bersatu, mereka membawa background masing-masing. Beda sifat, beda latar belakang, beda pola pikir, namanya juga beda model kan, laki dan perempuan. Dan semua perbedaan ini adalah potensi untuk mimpi buruk, ketakutan, semua hal-hal jelek dari pernikahan, yang paradoks itu. Itu potensi untuk menjadikan pernikahan itu buruk. Nah siapa yang bisa mengalahkan semua perbedaan ini? Knowledge. Karena umatku binasa karena kurang pengenalan. Tapi kalau kita mengenal Allah, masuk dalam pengenalan akan Allah, secara karakter kita dibangun seperti Kristus, secara perkataan kita juga mendominasi keadaan, tahu menghandle. Kalau kita lagi kekurangan uang, sama-sama sepakat bagaimana menggunakan uang. Kalau kita ingin beli kendaraan, beli rumah, kita tahu bagaimana berdoa untuk mendapatkannya. Sepakat, itu keren. Itu yang disebut knowledge. Amin. Engkau Bapa kekal penuhiku dalam kemuliaan kasih-Mu Allahku, pulihkan ampuniku dari dosaku, kekudusan-Mu kuduskanku, satukan